Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, terima kasih telah menonton channel ini, channel Deddy Kobuzier. Maafkan Deddy ya, bukan maksudnya mau niru-niru, tapi kita juga mau terkenal nih. Ya enggak apa-apa, mepet-mepet sedikit kayak Bang Deddy dan aneh namanya unik-unik. Nah sekarang kita akan melatih burung ya, jadi ini suatu hobi baru, jadi yang kita coba gelutin untuk mengisi hari-hari tua ceritanya ya. Jadi jangan sampai daripada kita keluyuran kemana-mana ya. Alhamdulillah sambil jaga toko. Jadi buat teman-teman yang apakah orang tua atau teman-teman yang masih muda terus punya orang tua yang sedikit bermasalah, mungkin ada masalah di rumah, di kantor atau masalah keluarga, semoga tips-tips mencari hobi baru seperti ini atau apa saja yang disenangi bisa mengurangi tingkat stres kita ya. Jadi kalau punya hobi insya Allah akan mudah hilang stresnya ketika dia melakoni hobi tersebut. Nah ini ada dua burung saya namanya cabelong. Cabelong satu, cabelong dua yang saya pelihara dari bayi, dari pigikan, dari umur seminggu. Sekarang sudah terbang dan sudah mulai kayaknya masa transisi untuk dewasa, untuk remaja, karena suaranya sudah mulai berubah. Ada yang satu sudah berubah tuh. Ini kita pancing dengan makanan dulu. Jadi kita pancing supaya kita bisa melatihnya menjadi merpati free fly atau fly free atau flying free ya. Jadi istilahnya ya terbang bebas, jadi bukan merpati balap ya, tapi dia kita nanti tujuan akhirnya bisa ngikut pada saat misalnya kita naik motor, naik mobil, mungkin dia bisa ngikut di samping kita terbang. Kita latih aja ya, dengan dasar-dasar yang saya pelajari dari YouTube ya, melihat video teman-teman yang lain, oh seperti ini, tapi saya sesuaikan dengan kesempatan saya. Bagaimana caranya? Kita sesering mungkin berdekatan dengan dia, berinteraksi dengan burung-burung kesayangan kita ini. Nah ini ambilkan makanannya, saya pancing dengan makanan. Oke, nah dia nih saya latih sedikit berputar ya, fly to me. Kemarin waktu masih belum bisa terbang kita latih walk to me. Jadi yang pertama itu ketika dia belum terbang itu pertama adalah walk to me. Kemudian yang kedua adalah fly to me, terbang ke kita, ke yang mempunyai. Jadi kita harus latih dia karena sesuatu pembiasaan saja sebenarnya ini. Jadi hewan itu tidak jauh beda dengan kita dalam kebiasaan. Ketika dia sudah seperti ini, maka dia akan melakukan hal itu. Sama dengan manusia, yang masalahnya kita kadang-kadang tidak ingin pembiasaan, selalu ingin sesuai dengan cara saya. Padahal kita bisa melatih diri kita untuk merubah kebiasaan itu asal berniat, bertekad ya, dan belajar enjoy ya. Jadi ini biasanya kalau orang-orang punya masalah kadang-kadang nggak bisa enjoy dia, jadi hal yang baik pun sedikit kasar pun akan tersinggung ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami atau sedang mengalami hal seperti itu, apakah orang tua kita atau anak kita yang lagi punya masalah, biasanya akan mudah seperti itu karena memang tingkat emosionalnya rawan sekali. Nah dengan menganjurkan dia mencari hobi, melakukan hobi yang murah meriah saja, nggak usah yang mahal-mahal ya, dicari yang murah meriah, sekalian kita berbagi hidup ya dengan binatang, dengan tumbuhan, lakukan itu. Sehingga dengan hobi yang baru itu kita akan bisa lebih enjoy dan bisa lebih pelan-pelan. Ketika kita enjoy kita akan bisa berpikir lebih tenang dan mengambil sikap, mengambil langkah, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hanya terpasung dalam keterpurukan. Hidup ini begitu indah untuk kita lewatkan. Banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan itu, marilah kita lakukan, mari kita biasakan dalam hidup kita. Minimal kepada keluarga kita,
pada makhluk kita, makhluk di sekitar kita. Kemudian kita banyak-banyak mengintrospeksi diri, koreksi diri, jangan hanya bisa menyalahkan orang lain ya. Jadi, kita ini manusia hampir selalu mencari kambing hitam, padahal sumber permasalahan adalah dari diri kita sendiri. Karena Tuhan itu membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kebaikan kita lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik buruknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, lakukan dengan santai, lakukan dengan enjoy, kemudian berinteraksi sama manusia, mendekatkan diri lebih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun ini adalah ujian ya. Yong, korek kemana? Tuh nak, kalau ambil korek, udah dikembalikan kebiasaan tuh. Yong, ayo ambilkan saya korek-korekku nih. Aduh, video masuk sudah suaraku nih video. Ya, kita lihat burungnya sudah mulai asik makan. Ini koreknya nggak ada nih. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang seusia saya misalnya atau yang lebih dewasa saya yang punya masalah, janganlah membiarkan diri kita terpuruk dalam emosional, tetapi cari hobi baru ya mulai dari sekarang, sehingga kita tidak membiasakan emosional kita berkembang dengan tanpa terkontrol lagi, sehingga menjadi masalah baru dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam cucu kita, siapapun kita. Carilah sesuatu kebiasaan baru, kemudian ketika kita mulai berpikir dan menyusun langkah baru. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Jadi berbuat baiklah kepada sesama, karena Allah akan memandang, Tuhan akan memandang kebaikan-kebaikan itu dan membalasnya dengan memberikan hidup yang lebih baik, hati yang damai, sehingga kita bukan menjadi sumber masalah dalam keluarga kita ya. Terutama bapak-bapak nih, kalau ada masalah kadang-kadang sudah terkontrol sudah. Bentar dulu ya, jadi ini ada telepon lagi. Bantu teman yang mau ada masalah kepolisian, masalah penggandaian HP. Makanya itu lain kali teman-teman ingat ya, jangan pernah menerima apalagi membeli HP yang tidak jelas, apalagi dibawa oleh anak-anak yang sudah kita tahu bahwa dia sering mencuri. Ini menjadi masalah buat kita ya. Ini jadinya bisa panjang jadinya. Ingat ya, jadi jangan suka menerima barang gadaian atau membeli. Jadi menggadai juga itu berbahaya. Digadai, kita menerima gadaian barang HP juga itu berbahaya. Barang apapun ya, bisa berbahaya buat kita. Dia menjadikan masalahnya panjang, masalah baru buat diri kita. Lebih baik kita melatih burung kita seperti ini ya. Iya. Dia balik pulas, saya coba terbangkan, dia balik lagi, kita pancing. Nah, kalau ngambil makanan dia pasti datang tuh. Nah. Ada miss call. Tar dulu nih, siapa nih? Tar dulu, kita lagi rekam ini. Oke, silakan dinikmati teman-teman ya, semoga ada hikmahnya dan masukan. Waalaikumsalam. Buat kita bisa beri masukan. Ini ya.
Kenapa kenapa? Ngapai? Ya 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 enggak. Oh, oh iya. Oh iya iya iya. Oh iya. Iya iya. 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 Ah. Sila ko tonyo ni talipom batir polisia. Njo pa Polda ngurus kiri. Itu Polda yang ngurus. Iya. Iya 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 iya. Oke, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Iya iya iya. Alhamdulillah. Iya. Ini mau ke Polda dulu aku. Mungkin keluar kapan. Alhamdulillah, jadi kita membantu ngurus saudara kita dari kerukunan keluarga Turate Jeni Ponto yang punya masalah ini. Alhamdulillah ada teleponnya, sekarang saya disuruh ke Polres. Inilah, ini menjadi ketua paguyuban itu bukan hal yang mudah, tetapi kita harus siapkan waktu. Tapi hitunglah, itu sebuah kebaikan sumber pahala buat kita, dan tidak semuanya dinilai dengan uang. Apalagi dalam saat-saat terpuruk hidup, manfaatkanlah diri kita untuk berbuat kebaikan. Oke, demikian teman-teman, semoga video ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi buat kita semua, terutama diri saya pribadi dan teman-teman mungkin yang seperti saya yang bisa memikirkan baik-baik tentang saran-saran saya yang tadi, sehingga cintailah keluarga kita, sayangilah anak-anak kita. Mereka adalah teman-teman kita, sahabat kita, dan tempat kita berkeluh kesah. Jangan selalu memandang mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka sudah dewasa juga. Oke, kita nikmati, silahkan dinikmati. Semoga videonya ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.